Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 096100. Guru Wu, Jia Siwen ini sepertinya tidak bisa memimpin kelas umum hari ini, kata seorang guru wanita centil yang duduk di sebelah Wu Yalin. Nama guru perempuan itu adalah Sen Sujing, seorang guru bahasa Mandarin di tahun pertama sekolah menengah atas, tetapi dia tidak memiliki kemampuan apapun dengan caranya sendiri. Dia bisa masuk sekolah menengah No. 1 Nanceng berkat bantuan orang lain dan tubuhnya yang masih muda. Saya tidak tahu apakah itu karena kepribadiannya atau apa, Sen Sujing sangat suka berdandan. Jika sekolah tidak mengizinkan guru memakai riasan tebal, dia pasti akan bekerja dengan riasan tebal setiap hari. Mimpinya adalah mengandalkan penampilannya untuk menangkap mertua kumbang, dan kemudian dia akan memiliki sesuatu selama sisa hidupnya. Dia mencari untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan Wu Yalin. Wu Yalin terlihat tampan, dan di belakangnya adalah ketua kelompok besar seperti Wu Tianlong. Secara alami, Wu Yalin adalah kandidat terbaiknya. Wu Yalin juga tahu pikiran Sen Sujing, jadi mereka berdua biasanya berjalan sangat dekat. Terkadang Wu Yalin langsung pergi ke kamar Sen Sujing. Wu Yalin sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, dia berani menentangku. Bukankah itu mencari kematian?" Hehe, Guru Wu benar-benar menaruh dendam. Sen Sujing tersenyum. Berani memprovokasi saya harus membiarkan dia tahu nasib memprovokasi saya. Wu Yalin mencibir, lihatlah, orang-orang kelas 2 dan 7 senior pasti akan membuatnya sengsara. Jia Siwen juga tidak peduli. Dia mengeluarkan tumpukan artikel yang dicetak dan membagikannya kepada teman-teman sekelasnya. Segera, para siswa mendapatkan artikel yang dikirim oleh Jia Siwen. Ketika mereka membaca artikel itu, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak sabar. Menjengkelkan sekali, apa gunanya artikel seperti ini mengungkapkan cinta ibu lagi? Kurasa tidak ada yang perlu dikatakan, kan? Jadi aku hanya bisa menemukan konten umum ini. Tidak mudah menjadi seorang guru. Cinta keibuan. Cinta keibuan macam apa yang bisa ada? Ibuku sendiri sibuk bermain mahjong dan pergi berbelanja dengan saudara perempuannya. Bagaimana bisa ada waktu untuk merawatku? Mendengar diskusi dari para siswa di bawah, Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Siswa, saya mendapatkan artikelnya. Selanjutnya, silakan lihat artikelnya terlebih dahulu untuk melihat apa yang dikatakan artikel itu." "Guru, apakah Anda masih perlu melihatnya? Anda tidak tahu apakah Anda hanya meliriknya? Ini pasti artikel tentang cinta ibu." Davei mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, apalagi yang bagus dari artikel semacam ini. Aku sudah membacanya berkali-kali sejak aku masih kecil, dan aku akan muntah ketika melihatnya." Anak laki-laki lain berkata dengan jijik. Wang Qiaoan, yang duduk di belakang kelas, mengerutkan kening. Jelas, adegan itu secara bertahap mulai tidak terkendali. Jika Jia Siwen tidak dengan cepat mengendalikan adegan, maka kelas ini tidak akan diperlukan, dan skornya pasti tidak akan tinggi. Jia Siwen jelas tahu tentang ini, dia masih terus tersenyum dan berkata, "Hehe, jangan tidak sabar untuk kedua siswa ini. Kamu membaca artikel itu terlebih dahulu, dan kamu akan tahu niatku ketika kamu selesai membacanya." Aku tidak menontonnya, itu buang-buang waktu, aku akan bermain dengan ponselku." Davei berkata dengan wajah menghina. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka game dan mulai bermain. Ketika siswa lain melihat ini, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai bermain. Mereka tidak memperhatikan Jia Siwen dan para guru dan direktur yang mengikuti kelas. Karena guru-guru itu takut dengan latar belakang keluarga mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena takut menimbulkan keributan. Dan kepala sekolah dan direktur tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Tapi Jia Siwen tidak takut sama sekali. Di belakangnya ada orang tua yang tidak lebih lemah dari siswa itu, yaitu Xiao Taihua. Meskipun Xiao Taihua terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini, Jia Siwen tidak malu untuk merepotkan Xiao Taihua dengan hal-hal ini.
Tapi Jia Siwen hanya perlu melaporkan nama Xiao Taihua, yang cukup membuat orang tua murid-murid itu cemburu. Jia Siwen sudah membuat persiapan untuk waktu yang lama. Dia tersenyum dan mengeluarkan alat pelindung sinyal dari bawah meja podium. Alat pelindung sinyal ini digunakan selama ujian dan biasanya disembunyikan di lemari di bawah meja podium. Saat ini, ketika mereka ingin menggunakan ponsel mereka di kelas, Jia Siwen secara alami menggunakan perangkat pelindung sinyal ini secara langsung. Ketika Jia Siwen mencolokkan stekernya, instrumen pelindung sinyal segera mulai bekerja. Sinyal ponsel di seluruh kelas multimedia semuanya diblokir oleh perangkat pelindung sinyal. Para siswa yang sedang bermain game tidak bisa langsung menerima sinyal ponsel, bahkan jaringannya pun hilang tanpa jejak. Sial, ada apa? Kenapa aku putus? Sial, aku masih bermain grup. Jika ini sangat spesial, aku akan membiarkan ayahku membeli perusahaan mereka secara langsung. Haha, ponselmu tidak bisa menyalahkan sinyal ponsel. Menarik sekali. Sial, kenapa ponselku terputus? Tidak. Saya juga terputus, ada apa? Saya masih melawan Tuan Tanah. Saya akan menang. Jika ini hilang, 100.000 kacang yang baru saja saya isi akan hilang. Titik. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke depan, dan tiba-tiba mereka melihat perangkat pelindung sinyal. Biarkan aku pergi, pria mana yang menyalakan perangkat pelindung sinyal? Aku segera mematikannya. Sekarang ini bukan ujian. Mengapa Anda menyalakan perangkat pelindung sinyal? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Guru itu pasti yang membukanya. Sial, aku segera mematikannya untuk Lao Su. Permainan Lao Su akan kalah. Semua teman sekelas di bawah podium meratap, beberapa dari mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan ingin buru-buru mematikan perangkat pelindung sinyal. Tetapi Jia Siwen berkata dengan ringan, semuanya, tetap tenang, tolong dengarkan saya membaca sebuah paragraf. Dengan itu, Jia Siwen mengambil selembar kertas di mana artikel itu ditulis dan mulai membacanya. Setelah mendengarkan kata-kata Jia Siwen, teman sekelas yang marah dan kesal secara bertahap pulih satu persatu. Di depan mereka, tampak seorang ibu berlarian di sekitar rumah sakit dengan anaknya yang sakit, agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang lebih baik. Dan bekerja keras, agar anak-anak lebih bergizi, dan tidak segan-segan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Saat ini, tampaknya mereka bukan lagi identitas mereka sendiri, tetapi telah menjadi teman kecil dalam cerita. Melihat kerutan di wajah ibunya meningkat satu demi satu, dan uban berangsur-angsur meningkat, semua orang terdiam, dan suasana sedih menyebar di hati semua orang. Bu, aku sangat merindukan ibuku. Saya tidak tahu siapa yang menangis lebih dulu, dan kemudian, menangis satu demi satu, banyak orang menangis dengan sedih, air mata menetes di atas meja, meninggalkan jejak air mata. Bahkan para guru yang duduk di kursi belakang pun berlinang air mata. Mereka juga memikirkan ibu mereka. Hanya Jia Siwen di podium yang masih membaca secara emosional, dan dia ingin menyampaikan cinta ibu dalam cerita itu ke hati semua orang. Akhirnya, Jia Siwen menyelesaikan bacaannya. Hanya ada suara tangisan di seluruh ruang kelas multimedia, dan mereka semua sepertinya memikirkan ibu mereka. Potong, apa gunanya menangis? Satu persatu, suara kasar tiba-tiba terdengar. Jia Siwen mengikuti reputasinya, dan melihat Luo Hao memegangi dadanya dan berkata dengan wajah menghina. Jia Siwen tertegun sejenak, dia baru saja menggunakan suara psikedelik sekarang. Masuk akal bahwa setiap orang yang hadir lebih rendah dari kekuatan mentalnya dan pasti akan dibawa ke dalam ilusi yang dia ciptakan, tetapi Luo Hao belum dibawa ke dalamnya. Luo Hao berkata dengan jijik, bukankah hanya seorang ibu yang melakukan sesuatu pada anak itu? Apa yang lucu tentang itu? Ini konyol. Hal-hal ini seharusnya dilakukan oleh ibu. Itu dibenarkan. Jia Siwen sedikit mengernyit. Menurut pernyataan Luo Hao pasti dibawa ke dalam ilusi, tidak ada keraguan tentang itu. Dalam hal ini, Luo Hao mungkin adalah orang yang tidak memiliki empati sama sekali. Dia tidak bisa memahami perasaan orang lain. Dia selalu egois, dan tidak memperhatikan perasaan orang lain. Hah, benar-benar pria yang egois. Wajah Jia Siwen tenggelam dan bergumam,
jika ini masalahnya, maka aku akan membiarkanmu belajar sesuatu. Setelah berbicara, Jia Siwen perlahan berkata, Luo Hao, tolong naik dan bantu saya menghapus papan tulis. Luo Hao berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu ingin aku menyekanya? Apakah kamu tidak punya tangan? Hehe, nama Luo Hao telah tersebar di seluruh sekolah sejak lama, dan saya ingin memiliki kontak yang baik dengan Luo Hao. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Sanjungan Jia Siwen membuat Luo Hao pusing, dan memujinya di depan begitu banyak guru, yang memuaskan kesombongannya. Yah, itu tidak buruk, karena kamu mengatakan itu, maka dengan enggan aku akan menghapus papan tulis untukmu. Luo Hao berdiri dan berkata. Guru di belakang mengerutkan kening. Guru Jia ini benar-benar berbicara kepada siswa seperti ini. Ini bukan waktunya untuk keluar dari kelas. Ini kehilangan martabat guru. Wu Yalin berkata dengan aneh. Li Sujing di samping mengangguk setuju dan berkata, itu benar, orang seperti ini tidak layak menjadi guru. Dia hanya akan mempermalukan sekolah menengah No. 1 nanceng dan mendiskreditkan profesi guru. Wu Yalin melirik Li Sujing dengan kekaguman, selama seseorang setuju dengannya, itu akan beresonansi dengan guru lain, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk membuat kepala sekolah mengeluarkan Jia Siwen. Konon, kita masih harus terlihat seperti guru ketika kita menjadi guru. Kita bisa lebih dekat dengan siswa setelah kelas, tapi kita harus menjaga rasa proporsional. Bagaimana kita bisa menyanjung siswa? Ini benar-benar memalukan. Ya, guru muda sekarang, hei. Melihat beberapa guru yang lebih tua di sekitarnya setuju, hati Wu Yalin penuh dengan kegembiraan. Guru-guru senior yang lebih tua ini tampaknya tidak nyaman pada waktu-waktu biasa, tetapi selama mereka berbicara, kepala sekolah harus menunjukkan muka. Alis Wang Qiao sedikit mengernyit. Dia melihat kembali ke Wu Yalin dan berkata, Tuan Wu, ada apa dengan Tuan Jias berbicara dengan teman sekelas? Apa masalahnya? Dia juga dapat mengaktifkan suasana kelas dan merangsang emosi teman sekelas dengan berbicara seperti ini. Lebih baik bagi beberapa guru untuk hanya membaca teks ke buku teks, kan? Wajah Wu Yalin dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak membaca buku teks di kelas. Apakah Anda masih membaca buku ekstrakurikuler seperti guru Jia? Bahasa tidak pernah hanya konten di kelas. Jika Anda ingin benar-benar berhasil dalam bahasa dan sastra, Anda harus mempelajari konten ekstrakurikuler. Ini adalah akal sehat dasar. Wang Qiaoan berkata dengan ringan, tapi Wu Yalin, jelas kamu tidak tahu ini, idemu adalah mengunggah konten teks dengan santai, dan tidak peduli apakah siswa dapat memahaminya. Wajah Wu Yalin pucat. Memang, Wang Qiaoan benar. Meskipun Wu Yalin tahu konten ekstrakurikuler, dia tidak repot-repot mencari pengetahuan ekstrakurikuler. Bahkan pengetahuan dalam buku teks membutuhkan waktu lama untuk diajarkan. Bagaimana bisa ada waktu untuk mengajarkan konten ekstrakurikuler? Bagaimanapun, Jia Siwen salah berbicara dengan para siswa dengan cara ini. Wu Yalin berkata dengan marah ketika dia tidak bisa membedakannya. Haha, kenapa kamu tidak ingin menambahkan kejahatan? Wang Qiaoan tersenyum dan mengabaikan Wu Yalin. Wu Yalin gemetar karena marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luo Hao berdiri dan berjalan menuju papan tulis. Ketika dia mengambil penghapus papan tulis dan hendak menyekap papan tulis, bubuk cabai merah memercik dari penghapus papan tulis, dan semuanya jatuh ke wajah dan pakaian Luo Hao. Apa? Rasa sakit parah yang disebabkan oleh bubuk cabai segera membuat Luo Hao berteriak dan mencengkeram wajahnya dengan erat. Tapi bagaimana dia bisa menghentikan bubuk cabai? Bubuk cabai meluncur melalui jari-jarinya dan jatuh ke mulutnya. Sensasi kesemutan menyebar di mulutnya seketika, dan rasa sakit membuatnya membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia terus mengipasi mulutnya dengan tangannya, mencoba mengipasi ladanya. Tapi yang tidak diketahui Luo Hao adalah bahwa bawahannya langsung memilih cabai setan terpedas agar bubuk cabai ini benar-benar menyelesaikan Jia Siwen. Begitu cabai ini masuk ke mulut, rasanya mulutnya seperti terbakar. Itu bisa membuat wajah seseorang memerah karena panas. Bagaimana Luo Hao bisa tahan dengan ini? Air. Aku mau air. Aku mau air. Luo Hao terus berteriak. Para siswa di bawah juga panik.
Tiba-tiba seseorang menunjuk botol air di podium dan berteriak, "Lihat, tidak ada air di sana." Mendengar kata-kata ini, Luo Hao, yang panik, tampaknya telah menggenggam sedotan penyelamat. Dia segera menoleh dan bergegas menuju botol air. Ketika Dafei dan Zhang yang di antara penonton melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Keduanya ingin berteriak untuk menghentikan Luo Hao, tetapi saat ini, di mana Luo Hao akan mendengarkan orang lain. Dia meraih botol air, membuka tutup botol tanpa melihat, dan mengambil beberapa suap, tiba-tiba merasa bahwa panas di mulutnya berkurang banyak. Jauh lebih nyaman. Luo Hao menghela nafas lega, merasa mulutnya menjadi jauh lebih dingin. Namun di detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan tangisan merintih di perutnya, dan seluruh perutnya sakit seperti sungai. Keringat dingin Douda menetes dari dahi Luo Hao dan menetes ke tanah. Dia melihat botol air di tangannya dengan ekspresi yang luar biasa, dan bergegas keluar dari kelas seperti orang gila. Ketika dia menginjak genangan minyak di pintu, tubuhnya tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya, dan dia jatuh ke tanah dengan plop. Kepala sekolah Zhang, yang duduk di belakang, mengubah wajahnya saat melihat ini. Anda tahu, Luo Hao adalah putra dari SMA No. 2 Nancheng. Jika dia tahu bahwa putranya terluka di sekolah menengah No. 1 Nancheng, dia akan menjadi kepala sekolah. Cepat dan lihat. Kepala sekolah Zhang berkata dengan lambaian tangannya. Setelah menerima instruksi kepala sekolah, guru-guru lain berlari menuju Luo Hao satu demi satu. Engah. Tepat ketika guru lain hendak lari ke Luo Hao tiba-tiba mendengar suara keras. Setelah suara ini, bau sampah terpancar dari tubuh Luo Hao dan menyebar ke seluruh kelas, menyebabkan semua orang menutup hidung mereka. Aku pergi, kenapa ada bau kotoran? Itu benar-benar membunuhku. Bukankah Luo Hao yang buang air besar? Bagaimana dia bisa tiba-tiba berdarah? Bau sekali. Aku ingin keluar. Tolong. Bau sekali. Aku akan dihisap sampai mati, ya ampun. Titik. Kata teman sekelas dengan jijik satu persatu, menutupi hidung mereka. Mereka melihat Luo Hao yang terbaring di tanah dan ingin membersihkan Luo Hao sekarang. Bahkan para guru menutupi hidung mereka satu demi satu, berdiri di samping Luo Hao tidak berani mendekat. Setelah melihat adegan ini, Dafei dan Zhang yang saling memandang. Mereka berdua melihat ketakutan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Setelah mereka kembali dari menyiapkan alat peraga pada siang hari, mereka melihat Luo Hao tidur, jadi mereka tidak menyapa Luo Hao. Siapa yang tahu bahwa semua hal yang mereka siapkan digunakan di tubuh Luo Hao? Luo Hao benar-benar malu kali ini. Dia pusing saat berada di kelas umum. Jika dia mengatakan ini, dia akan segera menjadi selebriti di sekolah. Kepala sekolah Zhang berkata tanpa daya, cepat dan dua guru membawa Luo Hao keluar, dan membawanya ke rumah sakit sekolah. Guru di belakang, lihat aku dan aku akan melihatmu. Tidak ada yang mau pergi. Bagaimanapun, tubuh Luo Hao hampir semuanya berdarah sekarang. Jika Anda memindahkannya sedikit, dewa yang berubah menjadi air akan bocor. Saya tidak ingin mendapatkan pantat orang lain di tubuh saya. Dengan putus asa, kepala sekolah Zhang memandang Wu Yalin dan berkata, Guru Wu, sebagai pemimpin kelompok Tionghoa, Anda harus memimpin dengan memberi contoh. Terserah Anda untuk pergi. Wu Yalin melebarkan matanya dan berkata, ini. Dalam hatinya ada 10.000 yang tidak mau, tetapi tidak berdaya, inilah yang dimaksud kepala sekolah. Kepala sekolah, saya pikir kita harus membiarkan Guru Jia pergi. Li Sujing di samping berkata, ini jelas merupakan tanggung jawab Guru Jia. Masalah seperti ini telah terjadi di kelasnya. Ini adalah kecelakaan mengajar. Ini harus diselidiki. Sedikit. Jia Siwen berkata dengan tatapan polos, kepala sekolah, apakah ini juga tanggung jawab saya? Ini bukan air yang saya bawa sama sekali, itu sudah disiapkan ketika saya datang. Kepala sekolah Zhang tampak tak berdaya. Memang, dia datang lebih awal dari Jia Siwen. Begitu dia tiba, dia melihat bahwa air telah ditempatkan di sini. Secara alami, tidak mungkin bagi Jia Siwen untuk membawanya ke sini. Aku punya cara. Jia Siwen berkata sambil tersenyum,
kita hanya perlu memeriksa pemantauan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kepala sekolah Zhang mengangguk dan berkata, sekarang biarkan penjaga keamanan mengalihkan pengawasan ke layar lebar di sini, saya ingin melihat siapa yang melakukan semua ini. Zhang Yang dan Dafei langsung bergidik. Mereka tidak menghindari pengawasan sama sekali selama pengaturan di siang hari, dan mereka tidak akan berpikir untuk menyelidiki dan memantau. Jika Anda benar-benar ingin menyelidiki dan memantau, maka mereka berdua sudah mati. Tapi sekarang tidak ada alternatif. Setelah Luo Hao dibawa oleh beberapa guru, Departemen Keamanan dengan cepat mentransfer video pengawasan, dan semua yang telah dilakukan Zhang Yang dan Dafei segera diekspos ke banyak guru. Kepala sekolah Zhang memandang Zhang Yang dan Dafei dengan ekspresi cemberut, dan berkata dengan dingin, kalian berdua membelaku. Zhang Yang dan Dafei berdiri dengan sikap konyol, menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalian berdua mencoba mengerjai dan menyakiti teman-teman sekelasmu. Sekarang tuliskan surat untukku. Nanti aku akan membiarkan orang tuamu datang ke sekolah untuk membicarakan masalahmu. Kepala sekolah Zhang menggertakkan giginya. Jika itu masalah normal, kepala sekolah Zhang benar-benar tidak repot-repot mencari orang tua Zhang Yang dan Dafei. Bagaimanapun, kedua orang tua itu kuat, dan dia tidak akan peduli dengan pihak lain. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Kedua pria itu melukai putra komandan kedua Nancheng, dan mereka secara alami tahu apa yang dipertaruhkan. Zhang Yang dan Dafei menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa kali ini mereka dalam masalah. Mereka tidak berani berbicara kembali kepada kepala sekolah, berjalan keluar kelas dengan sedih, dan berjalan menuju ruang kelas mereka. Dengan berakhirnya episode ini, kursus berlanjut. Jia Siwen membaca teks dengan keras dan membawa semua siswa ke dalam artikel. Proses kelas sangat lancar. Semua siswa dapat dengan mudah memecahkan masalah pemahaman bacaan, yang mengejutkan semua guru yang hadir. Lagi pula, jika Anda tidak mengandalkan template untuk membaca dan memahami, sangat sulit untuk menjawab jawaban yang benar, tetapi di bawah bimbingan Jia Siwen, semua siswa telah mengetahuinya. Di akhir kursus, banyak guru datang untuk belajar dari Jia Siwen, tapi bahasa apa yang Jia Siwen tahu? Yang dia andalkan hanyalah suara psikedelik. Dia dengan santai menemukan beberapa alasan untuk mengabaikan semua guru ini. Sebelum pergi, guru-guru ini dengan enggan ingin Jia Siwen memulai kelas dan memberitahu semua orang tentang keterampilan kelas. Jia Siwen dengan santai menyetujui beberapa kata dan mengatasinya. Ketika guru lain pergi, hanya Jia Siwen dan Wang Qiaoan yang tersisa di ruang kelas besar. Melihat guru lain telah pergi, Wang Qiaoan berjalan ke arah Jia Siwen dengan senyum lembut di wajahnya. Selamat, Guru Jia. Wang Qiaoan berkata dengan lembut, kali ini kelas umum sangat sukses, dan banyak guru telah menjadi penggemarmu. Aku baru saja mendengar beberapa guru wanita bertanya apakah kamu punya. Adapun pacarku, kamu akan segera menjadi hit besar di sekolah. Jia Siwen menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, hehe, dimanapun, aku hanya kebetulan. Sedangkan untuk pacar, aku masih tidak berani memikirkannya. Aku akan mencarinya ketika aku punya kesempatan. Lalu tipe apa yang kamu cari? Aku bisa membantumu memperhatikan jika aku bertemu dengan yang tepat. Wang Qiaoan berkata tiba-tiba. Setelah berbicara, wajah cantik Wang Qiaoan langsung memerah, dan dia menatap Jia Siwen, matanya penuh harapan. Jia Siwen berpikir sejenak dan berkata, saya ingin menemukan guru Wang seperti ini, lembut dan murah hati, cantik dan menyentuh, ini adalah istri yang sempurna di hati saya. Kamu akan bodoh. Wang Qiaoan berkata dengan gembira dan malu, pergi makan malam untuk merayakannya di malam hari, jangan lupa. Makan di mana? Jia Siwen bertanya. Ayo pergi ke Oriental Seafood City. Makanan laut di sana rasanya enak. Aku ingin makan kepiting berbulu. Kepiting berbulu saat ini pasti sangat montok. Wang Qiaoan berpikir sejenak dan berkata. Jia Siwen mengangguk dan berkata, ya, ada lebih banyak telur kepiting dari kepiting berbulu dan rasanya enak, jadi ayo pergi ke Oriental Seafood City di malam hari. Setelah kelas umum sore selesai, Jia Siwen tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia duduk di kantor dengan mengantuk dan begadang sampai akhir sekolah,
lalu dia hanya mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang sekolah, sebuah Audi A3 putih berhenti di depannya. Jendela diturunkan, dan wajah yang dikenalnya muncul di depan Jia Siwen. Jia Siwen tertegun sejenak, dan berteriak kaget, "Mes. Wang." Itu benar, pengemudinya adalah Wang Qiaoan. Wang Qiaoan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memanggil guru di luar, panggil saja aku dengan nama." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Qiaoan, aku tidak menyangka kamu cukup kaya." Wang Qiaoan memutihkan Jia Siwen dan berkata, "Apa? Apa menurutmu aku masih hantu yang malang?" "Hei, tentu saja tidak, kamu adalah wanita kaya, dan kamu telah bersama wanita kaya hari ini." Jia Siwen tersenyum dan berlari ke kopilot untuk duduk, dan Wang Qiaoan langsung menyalakan mobil dan melaju menuju Oriental Seafood City. Oriental Seafood City adalah satu-satunya restoran di Nancheng yang berspesialisasi dalam makanan laut, dan konsumsi per kapitanya umumnya sekitar 4 hingga 500. Tapi ini juga sepadan dengan uangnya, karena setiap hidangan di Oriental Seafood City adalah makanan laut yang dikirim dari langit, tidak hanya lobster besar, tetapi juga kepiting raja, dan semua jenis makanan laut seperti Western Star Spot. Wang Qiaoan memarkir mobilnya perlahan di tempat parkir, dan berjalan menuju kota makanan laut bersama Jia Siwen. Pelayan di pintu membungkuk kepada keduanya dan berkata, "Dua, apakah Anda punya janji?" Wang Qiaoan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, apakah ada tempat?" "Masih ada posisi 2 orang, tolong ikuti aku," kata pelayan itu. Dengan itu, pelayan membawa 2 orang masuk dan menemukan 2 orang yang tersisa untuk duduk. "Kamu bisa memesan. Aku akan mengambil pesanan ini hari ini." Wang Qiaoan menyerahkan menu kepada Jia Siwen dan berkata. Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Bagaimana ini bisa berhasil? Hari ini jelas untuk saya rayakan. Saya akan membayar tagihan dan Anda bisa memesan makanan." Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan heran dan berkata, "Berapa gajimu yang tersisa? Jika kamu tidak punya cukup, maka jangan coba-coba melakukannya. Masalah besar lain kali kamu memintaku untuk makan." Jia Siwen tersenyum misterius dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa untuk makan. Saya mampu membeli makanan laut tidak peduli berapa biayanya." Melihat bahwa Jia Siwen sangat percaya diri, Wang Qiaoan tidak menolak, tetapi dia sudah memikirkannya. Jika Jia Siwen tidak bisa membayar, dia akan membayar langsung agar Jia Siwen tidak terlalu malu. Wang Qiaoan mengambil menu dan memesan beberapa hidangan laut dan menyerahkannya kepada Jia Siwen. Jia Siwen melirik hidangan yang dipesan Wang Qiaoan. Kebanyakan dari mereka adalah makanan laut yang sederhana dan umum. Harga setiap hidangan adalah sekitar 100, yang sudah sangat murah di Oriental Seafood City. Ada terlalu sedikit poin. "Ini aolong, lobster biru, kepiting raja lainnya, dan tuna sirip biru," kata Jia Siwen ringan. Mendengar apa yang dipesan Jia Siwen, wajah Wang Qiaoan tiba-tiba berubah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Jia Siwen, kamu gila. Ini adalah makanan laut terbaik di Seafood City. Untuk apa kamu memesan begitu banyak? Selain itu, kami juga makan. Tak ada habisnya." Dengan itu, dia berbalik dan berkata kepada pelayan, "Kami tidak ingin apapun yang dia katakan, jadi mari kita sajikan hidangan yang saya pesan dulu." Jia Siwen buru-buru berkata, jangan gunakan piring itu, sajikan saja hidangan yang aku pesan." Pelayan itu tertegun sejenak, dia tidak tahu lagi harus mendengarkan siapa. "Jia Siwen, mengapa kamu memesan makanan laut berkualitas tinggi itu? Kami tidak punya uang sebanyak itu. Apakah kami akan menggadaikanmu di sini setelah kami selesai makan?" Wang Qiaoan berkata dengan marah. Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya mampu membelinya." Saat dia berkata, dia memberi isyarat kepada pelayan dan berkata, "Taruh semua hidangan yang kami pesan, sedikit lebih cepat, aku mati kelaparan." "Baik tuan, mohon tunggu sebentar." Pelayan itu berkata dengan hormat. Setelah berbicara, pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan marah dan berkata, Aku tidak peduli, kamu tidak punya uang untuk membayar saat itu, jangan datang padaku." "Hei, jangan khawatir," Jia Siwen berkata sambil tersenyum.
Segera, beberapa keong dan daging kroker kuning kecil dan cumi-cumi yang dipesan oleh Wang Qiaoan muncul. Mencium aroma segar, Jia Siwen tiba-tiba menggerakkan jari telunjuknya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan dulu, saya pikir sisa hidangan besar akan segera datang." Perut Wang Qiaoan juga lapar, dia mengangguk, mengambil tusuk gigi, memasukkan daging keong ke dalam mulut, dan mengunyah dengan hati-hati. Dibandingkan dengan metode makan elegan Wang Qiaoan, Jia Siwen tampak jauh lebih biadab. Dia makan sepotong daging keong dan sangat puas. Saat mereka sedang makan sayuran, terdengar suara yang tidak tepat waktu. "Hei, Qiaoan. Kebetulan sekali." Jia Siwen dan Wang Qiaoan melihat ke belakang, dan melihat seorang pria dengan penampilan feminin berjalan ke sisi ini dengan cepat. Wang Qiaoan menatap pria ini, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Pria itu dengan cepat berjalan ke sisi Wang Qiaoan dan berkata, "Qiaoan, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu?" Wang Qiaoan berkata dengan wajah dingin, "Qi Haojian, aku hanya berteman denganmu. Tolong panggil aku Wang Qiaoan atau Nona Wang di masa depan, terima kasih." "Haha, Qiaoan, jangan terpecah belah. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa keluargaku dan keluargamu juga memiliki hubungan bisnis? Ibumu juga sangat puas denganku dan ingin kita tetap bersama." Qi Haojian berkata sambil tersenyum. "Itu urusannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan bersama siapapun yang aku mau. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan ibuku tidak bisa mengendalikanku." Wang Qiaoan berkata dengan dingin. Qi Haojian tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Qiaoan, jangan berpura-pura, aku tahu kamu tertarik padaku, jangan khawatir, aku akan menemukan ibumu untuk melamar segera. Ketika aku melamarmu, kamu akan menjadi milikku." Tunangan. Naik. Wajah Wang Qiaoan dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Bahkan jika ibuku setuju, aku tidak akan setuju." "Mengapa?" Qi Haojian menatap Wang Qiaoan tanpa daya dan berkata, "Lihat betapa cocoknya aku untukmu, apakah karena kamu tidak menyukaiku karena dia?" Dengan itu, Qi Haojian menunjuk Jia Siwen, yang membuat Jia Siwen sangat kesal. Wang Qiaoan berkata dengan dingin, "Ya, jadi apa? Aku hanya menyukainya. Bagaimanapun, aku tidak akan menikahimu, jadi serahkan hatimu. Jika kamu terus menguntit, itu hanya akan membuatku semakin membencimu." Qi Haojian memandang Jia Siwen dengan wajah muram dan berkata, "Wah, siapa kamu? Beraninya membingungkan Qiaoan." Jia Siwen melirik Qi Haojian, dia benar-benar tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Tetapi ketika Qi Haojian melihat penampilan Jia Siwen, dia percaya bahwa Jia Siwen takut padanya, jadi dia tidak berani berbicara. Dia mencibir dan berkata, "Hah, nak, apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Kamu pikir itu terserah kamu? Apakah kamu memberi Qiaoan kebahagiaan?" Saat dia berkata, dia melihat ke piring makanan laut di atas meja, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan berkata, "Kamu membawa Qiaoan ke sini untuk memakan sampah semacam ini. Ini benar-benar memalukan. Jika kamu tidak bisa memakannya, pergi ke warung pinggir jalan untuk makan. Apa yang harus berpura-pura menjadi paksa?" Wang Qiaoan menatap Qi Haojian dengan wajah muram dan berkata, "Qi Haojian, apakah kamu mengatakan cukup? Kami sedang makan, silakan pergi, jangan ganggu kami." Qi Haojian sama sekali tidak senang dengan teguran Wang Qiaoan. Dia berkata, "Qiaoan, saya akan memberi Anda lebih banyak makanan laut. Saya berjanji untuk menjadi jauh lebih maju daripada makanan laut ini." "Tidak, kami tidak akrab. Saya tidak suka makan makanan orang lain." Wang Qiaoan berkata dengan dingin. "Ini, maka daftar mejamu ada di kepalaku." Qi Haojian berkata, menepuk dadanya, "Tak perlu dikatakan, itu saja." Setelah itu, sebelum Wang Qiaoan menolak, Qi Haojian berteriak, "Pelayan, bayar tagihannya." Setelah mendengar ini, seorang pelayan bergegas dan berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda ingin membayar tagihan?" "Omong kosong, bukan aku atau kamu." Qi Haojian berkata dengan tidak sabar, "Saya adalah pesanan untuk kotak No. 3, dan saya membeli pesanan untuk meja ini bersama-sama." "Baik Pak, biarkan saya memeriksa tagihan untuk Anda." Pelayan mengeluarkan tablet dan mengklik beberapa kali, dan berkata,
Tuan, total 2 meja adalah 153.000 yuan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda menggunakan kartu atau uang tunai? Meskipun tidak mungkin menggunakan uang tunai untuk 150.000 yuan, pelayan masih harus mengajukan pertanyaan dengan sopan. Jika tidak, apakah orang lain akan benar-benar membayar tunai? Tentu saja itu kartu kredit. Benar-benar tidak punya otak. Bukankah Lao Su masih membawa uang tunai 150.000? Tunggu sebentar. Tepat ketika Qi Haojian ingin mengeluarkan kartu banknya, tiba-tiba beku sejenak. Bagaimana bisa 150.000? Qi Haojian menatap pelayan dan berkata, saya hanya makan lebih dari 10.000 di meja itu. Meja ini hanya beberapa ratus yuan, jadi berapa harga yang Anda bayarkan untuk 150.000? Ini toko hitam. Percaya atau tidak, saya akan pergi ke asosiasi konsumen untuk menuntutmu. Pelayan berkata dengan tatapan sedih, Tuan, konsumsi meja Anda adalah 10.355, dan konsumsi meja ini adalah 148.644. Jumlah totalnya memang 159.000. Saya tidak salah, bahkan tabletnya ditampilkan seperti ini. Dengan itu, pelayan menunjukkan halaman yang ditampilkan di tablet di depan Qi Haojian. Qi Haojian melewatkan konsumsi mejanya sendiri dan melihat konsumsi Wang Qiaoan dan Jia Siwen. Ketika dia melihat menu, Xin Fang sepertinya ditusuk. Aku akan pergi, Aolong, naga biru, abalon berkepala dua terbaik. Qi Haojian mengertakkan gigi dan berkata, hidangan ini harganya puluhan ribu, dan yang mahal bisa mencapai puluhan ribu. Hanya satu hidangan yang sudah melebihi harga meja hidangannya. Ini. Qi Haojian dengan canggung mengambil tablet pelayan dan terdiam. Meski ayahnya kaya, bukan berarti dia juga kaya. Uang saku bulanannya hanya sekitar 7 hingga 80.000 yuan. Kali ini dia menghabiskan 10.000 yuan untuk makan yang membuatnya merasa jantungnya berdarah. Jika dia membayar 150.000 yuan, dia mungkin harus menghabiskan uang saku bulan depan. Uang juga masuk. Hehe, biarkan aku membayar. Jia Siwen tersenyum dan berdiri dan berkata. Qi Haojian memelototi Jia Siwen dengan wajah cemberut dan berkata, hah, terserah kamu. Aku tidak mampu membelinya, tetapi kamu masih mampu membelinya. Ini konyol. Jia Siwen berkata dengan ringan, mengapa? Jika Anda tidak mampu membelinya, itu berarti saya juga tidak mampu membelinya. Saya belum memperhatikan hanya ratusan ribu dolar. Dengan itu, Jia Siwen mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan mengeluarkan mesin kartu kredit dan menggeseknya dengan cepat, dan dengan hormat menyerahkan mesin kartu kredit kepada Jia Siwen dan berkata, Tuan, silakan masukkan kata sandi Anda. Setelah Jia Siwen memasukkan kata sandi sesuka hati, antarmuka mesin kartu kredit meminta pembayaran berhasil. Pelayan memandang Jia Siwen dengan mata hormat. Dia dengan hati-hati menyerahkan kartu bank kepada Jia Siwen dan berkata, Tuan, tolong simpan kartu Anda. Jia Siwen mengangguk, tersenyum dan berkata, terima kasih. Qi Haojian tampak jelek di samping, seolah-olah dia makan lalat, dan matanya penuh keanehan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu punya begitu banyak uang? Qi Haojian menatap Jia Siwen dan berkata, hehe, aku menghasilkan sedikit uang sendiri, dan makan masih cukup. Jia Siwen berkata dengan ringan. Mendengar nada suara Jia Siwen, Qi Haojian menggertakkan giginya. Dia awalnya ingin membayar uang untuk membuat kesan di depan Wang Qiaoan, tetapi dia ternyata seperti badut. Sebaliknya, ia mencapai Jia Siwen. Wang Qiaoan menatap Jia Siwen dengan heran. Dia tidak pernah mengira Jia Siwen begitu kaya, tetapi bahkan dia tidak bisa menghabiskan 150.000 yuan untuk makan. Jia Siwen menunjuk Qi Haojian di samping dan berkata, uang pria ini dibayar sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun dia hanya mengambil 5 juta, dia bukan orang baik, dan tentu saja tidak mungkin untuk membantu Qi Haojian membayarnya. Qi Haojian mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa akan memalukan untuk tinggal di sini, jadi dia memelototi Jia Siwen dan berkata, kamu tunggu aku. Setelah berbicara, Qi Haojian pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah Jia Siwen membayar uang, dia terus duduk dan makan. Semua makanan laut yang berharga seperti lobster besar, abalon,
dan sebagainya muncul, dan mereka sangat mengesankan di atas meja. Dengan begitu banyak makanan laut yang lezat memenuhi seluruh meja, bahkan setenang Wang Qiaoan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Lanjutkan, Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia tanpa basa-basi mengambil cakar kepiting dan mulai menggerogoti. Wang Qiaoan di samping juga tidak mau menunjukkan kelemahan, dan memakan aolong dan Blue Dragon. Hidangan ini tidak hanya enak dilihat, tetapi juga sangat lezat. Udangnya empuk dan lumer di mulut, hanya menyisakan aroma lembut. Jia Siwen, aku benar-benar malu. Awalnya aku mengatakan bahwa aku memintamu untuk makan, tetapi kamu membayarnya pada akhirnya. Wang Qiaoan berkata dengan malu, aku harus mentraktirmu makan malam lain kali aku punya waktu. Jia Siwen tersenyum dan mengangguk dan berkata, itu dia. Tentu saja, Wang Qiaoan mengangguk dan berkata. Segera, mereka selesai makan dan mengambil kembali mobil Wang Qiaoan. Ketika mereka tiba di sekolah, sudah lewat jam 8, dan Jia Siwen langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.